Seperti pujian yang kami naikkan, hidup ini adalah kesempatan. Ada masanya Tuhan kami berada di muka bumi ini, dan ada masanya Tuhan kami tidak ada di muka bumi ini. Oleh karena itu Tuhan, sentuh setiap hati kami, pribadi lepas pribadi, sehingga kami telah mempergunakan waktu-waktu yang Tuhan beri dengan baik. Bapa yang baik, pagi hari ini kami rindu akan firman-Mu. Kami rindu ada kebenaran yang boleh Tuhan sampaikan atas kami, sehingga firman-Mu boleh mengajari kami Tuhan. Firman-Mu boleh mendidik kami. Firman-Mu boleh membawa kami semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Roh-Mu yang hidup Bapa, yang akan menerjemahkan setiap pesan-pesan-Mu. Kami sadar kami manusia terbatas. Kami butuh campur tangan-Mu. Kami butuh Roh yang hidup. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Mari Tuhan Kau buka setiap hati pikiran kami, sehingga kami Tuhan boleh benar-benar mengerti pesan-Mu. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, taruh mengerti salib-Mu, sehingga hamba-Mu tidak mencuri setiap kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu? Yang boleh merasakan sukacita boleh angkat tangannya. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini merasakan sukacita yang luar biasa, oleh karena kita boleh ada untuk menikmati peribadatan pada kesempatan hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, kita sama-sama merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Bangsa kita, negara kita telah ditawan, telah dijajah dengan begitu rupa. Kalau kita belajar waktu masih zaman kita masih sekolah, mungkin kita diajarkan bahwa Belanda menjajah 350 tahun dan Jepang menjajah 3,5 tahun. Ini bukan waktu yang sebentar Bapak Ibu, ini beberapa generasi, 5 generasi. Cukup panjang Bapak Ibu kasih nama Tuhan. Kasih Tuhan, saya bersyukur kalau Tuhan mengizinkan saya bersungguh Bapak Gembala yang memberikan kesempatan untuk kami boleh menyampaikan pesan Tuhan lewat ibadah virtual ini. Saya percaya ada pesan Tuhan yang mau Tuhan singkapkan dalam setiap kita untuk menuntun, membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Kekasih Tuhan, saya memberikan tema firman yang memerdekakan. Kita akan sama-sama buka Alkitab kita di dalam kitab Injil Yohanes. Ayat ini sering sekali disampaikan oleh para hamba Tuhan, para pendeta, misionaris untuk menyampaikan kabar baik, pesan kemerdekaan. Kekasih Tuhan, saya akan membacakan Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, kepada Yesus, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kekasih Tuhan, firman yang memerdekakan. Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan, kalau negara kita Republik Indonesia merdeka oleh karena perjuangan bangsa yang mengorbankan harta, kekayaan, jiwa raga untuk memperoleh kemerdekaan. Tetapi dikasih Tuhan, kita akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman yang memerdekakan, sebagai orang percaya yang dapat memerdekakan adalah firman. Apa itu firman? Di dalam Yohanes 1 ayat 1 disitu katakan bahwa firman menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Karena itu saya memberikan tema firman yang memerdekakan. Kekasih Tuhan, tanpa ada firman kita
di dalam dunia ini. Mungkin Bapak Ibu ketika Yesus tergantung di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, memang disitulah titik balik di mana setiap orang mengalami kemerdekaan. Tetapi ayat ini tidak berbicara itu. Ayat ini berbicara di mana Yesus pada waktu itu sedang mengajar, berada di dunia ini untuk menyampaikan pesan-pesan Allah. Bagaimana supaya kita dapat merdeka? Di situ dikatakan setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang yang percaya kepadanya. Apa yang dikatakan Yesus? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kitab Yohanes ditulis dengan tujuan untuk menyampaikan pesan Allah, untuk menyuarakan bahwa Yesus adalah Mesias. Mesias itu datang bukan dari bumi, tetapi Mesias itu datang dari atas. Sebelumnya di situ dikatakan Yesus bukan dari dunia ini. Amin. Karena itu Bapak Ibu, penting bagi kita untuk kita dapat mengalami kemerdekaan yang abadi, kemerdekaan yang kekal, maka kita harus mengerti tentang firman, mengenal betul tentang firman. Bukan hanya mengerti, tetapi kita juga akan menjadi pengeksekusi firman. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita memperoleh dan menikmati kemerdekaan Allah? Ini yang perlu kita renungkan Bapak Ibu sebagai orang percaya. Bapak Ibu, kemerdekaan sekali lagi di muka bumi ini itu sama, karena ada masanya, seperti pujian yang kita naikkan. Tetapi kemerdekaan kekal adalah ketika kita boleh bersama-sama berada di atas kerajaan Allah. Itu adalah kemerdekaan yang sejati. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, bagaimana supaya kita mengalami kemerdekaan? Tentu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah berani memberikan tempat untuk firman Allah tinggal di dalam hati ini. Kekasih-kekasih Tuhan, di ayat 31 disitu dikatakan, maka kata Yesus kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Maka kata Yesus kepada orang Yahudi yang percaya. Next, coba Bapak Ibu kasih nama Tuhan, ini menarik sekali Bapak Ibu. Kekasih-kekasih Tuhan, sangat menarik ayat ini. Firman Tuhan berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Kekasih-kekasih Tuhan, seseorang tidak akan pernah memperoleh kemerdekaan yang sejati jika seseorang tidak memiliki keberanian untuk percaya pada firman yang telah menjadi manusia. Bapak Ibu, sekaya apapun, sehebat apapun jabatan, kedudukan, tapi ketika Bapak Ibu tidak berani mempercayai Yesus sebagai Mesias, firman yang menjadi manusia, maka kita tidak akan pernah mengalami kemerdekaan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Kata percaya Bapak Ibu, ini luar biasa Bapak Ibu. Kata percaya kalau kita lihat dalam bahasa Yunani itu adalah pepisteokontas, dari kata dasar pisteo, yang artinya percaya jika. Bapak Ibu, penduduk bumi ini ada kurang lebih 1/3 yang percaya kepada Tuhan. Tapi percaya seperti apa? Tapi ayat ini menerangkan, menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita percaya itu ada kata jika. Jadi kalau kita lihat kata pepisteokontas ini percaya jika. Jadi Yesus ingin menerangkan kepada orang-orang Yahudi yang percaya mendengar kebenaran Tuhan yang disampaikan pada waktu itu. Ketika engkau percaya, bukan hanya percaya untuk mendengar saja, tetapi ketika kita mau dikatakan sebagai orang percaya kepada Allah adalah ketika kita mampu menempatkan firman itu tinggal. Jadi percaya itu ada klasifikasinya Bapak Ibu.
Bukan hanya percaya, banyak orang yang percaya pada Tuhan, kepada Yesus. Bukan hanya zaman saat ini, tapi sejak zaman dahulu banyak orang yang percaya. Tetapi hanya percaya pada mukjizatnya, percaya kepada tanda-tanda dan keajaibannya, tetapi bukan percaya dengan sepenuhnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada umumnya percaya adalah pistio. Tapi kata percaya itu umum, Bapak Ibu. Ternyata pesan Tuhan pada pagi hari ini, kita dituntut untuk percaya jika. Jadi ada klasifikasi. Kita disebut anak-anak Tuhan, kita disebut orang merdeka adalah ketika kita percaya jika kita memberikan tempat untuk firman itu tinggal. Konteks pada zaman dulu, Bapak Ibu, konteks dalam Alkitab ini, Yesus mengabarkan berita kabar baik kepada seluruh penjuru bumi. Dan pada waktu itu Yesus berada untuk menyuarakan kabar baik kepada para raja. Kalau kita baca ayat sebelumnya, Yesus ada di Kapernaum, ada di Kanaan, dan sebagainya, Bapak Ibu. Ada di Samaria untuk menyuarakan kabar baik. Tapi menjadi pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, kita percaya pada Yesus itu percaya seperti apa, Bapak? Apakah ketika kita percaya kepada Tuhan di saat kita mengalami kelimpahan? Ataukah kita percaya di saat kita mengalami kemakmuran? Atau ketika kita percaya kepada Allah di saat kita mengalami kemakmuran maupun kesakitan? Tetapi bukan menjadi tujuan itu, Bapak Ibu. Mau kita mengalami kemakmuran, sukacita maupun kesakitan, itu bukan menjadi tujuan Allah. Tujuan Yesus yang ingin disampaikan adalah bagaimana supaya kita benar-benar dapat mengalami kemerdekaan. Kalau kita mau mengalami kemerdekaan, maka mari kita berikan untuk firman Allah tinggal di dalam setiap hati kita. Karena firman itulah yang akan mendidik kita. Firman yang akan mengajari kita. Firman itu juga yang akan membawa kita menuju kepada kebenaran. Dan kebenaran yang akan memerdekakan. Alkitab Indonesia LAI menuliskan dengan jelas di situ bahwa kebenaran yang memerdekakan. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah firman. Firman adalah Yesus itu sendiri. Amin. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, sekali lagi kekasih-kekasih Tuhan yang merindukan mengalami kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang abadi, maka kita harus melakukan hal ini. Kita harus memberikan ruang, memberikan tempat untuk firman itu tinggal. Ketika firman itu tinggal akan memproteksi kita. Ini yang harus kita lakukan. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana supaya kita boleh mengalami kemerdekaan? Hal yang kedua yang harus kita lakukan, mau diperbaharui oleh firman Allah. Masih tetap dalam ayat yang ke-31. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kekasih-kekasih Tuhan, bagaimana mungkin kita dapat diperbaharui? Bagaimana mungkin kita dapat diubahkan oleh Allah kalau firman tidak beroleh tempat kita? Tetapi kata Yesus, bukan hanya firman itu tinggal di dalam setiap kita, tetapi kita juga harus menyatu tinggal di dalam firman. Jadi berbeda, Bapak Ibu. Yang pertama, kita menarik firman itu masuk dalam setiap hati kita. Hal yang kedua, kita yang masuk ke dalam firman. Ketika kita mau diperbaharui oleh firman Allah, maka kita harus tinggal. Next, coba.
Tetapi kekasih Tuhan, terkadang banyak orang yang justru mengalami kesakitan, justru banyak orang yang mengalami kemunduran secara pribadi oleh perkataan-perkataan firman. Banyak Bapak Ibu yang tersinggung oleh karena firman. Banyak orang yang justru berpaling kepada Allah, kepada Yesus, kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Banyak orang undur diri oleh karena perkataan-perkataannya. Kenapa? Karena orang tersebut tidak mau bertahan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah mau diperbaharui. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kita sama-sama coba perhatikan kata tetap Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kata tetap tidak terlalu besar ya. Kata tetap, kalau kita lihat itu mente dari kata dasar meno yang artinya tinggal. Digambarkan seperti hubungan perkawinan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sudah menikah pasti akan meninggalkan orang tua untuk tinggal bersama keluarga barunya. Dan kekasih-kekasih Tuhan, seseorang yang mau diperbaharui oleh kebenaran firman Allah, maka setiap orang percaya harus berani mengambil satu langkah atau satu tindakan untuk tinggal di dalam firman. Pembaharuan dan pembentukan yang di dalamnya ada perkenanan Allah hanya dapat terjadi ketika Anda dan saya tinggal di dalam. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan akan berkenan kepada setiap kita kalau kita berani mengambil satu keputusan untuk tinggal di dalam firman. Di bagian kitab lain, di kitab sama-sama kitab Yohanes di situ dikatakan, jika kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, maka kita akan Jadi menarik sekali Bapak Ibu ayat ini. Bagi Bapak Ibu yang rindu mengalami kemerdekaan, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus mau diperbaharui oleh kebenaran-kebenaran. Tinggallah di dalam firman itu sehingga firman itu yang mengontrol pola pikir kita, tindakan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, tadi sudah saya katakan bahwa setiap kita yang berani mengambil keputusan untuk melaksanakan amanat agung yang kedua, maka harus berani mengambil satu tindakan, yaitu tinggal di dalam firman. Amanat agung yang pertama adalah kita harus dipanggil untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan ke seluruh bumi. Amanat agung yang kedua adalah kita harus mengambil satu keputusan untuk membangun bangsa Allah. Dalam kitab Kejadian ditulis dengan jelas bahwa setiap kita dituntut untuk membangun bahtera rumah tangga untuk memenuhi bumi dan isinya. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, tinggal di dalam firman Allah. Bagaimana supaya kita tinggal? Kita harus memangkas keegoisan kita. Kita harus memangkas kecongkakan kita. Kita harus memangkas kesombongan kita. Kita harus memangkas apa yang membuat kita menjadi orang yang dapat membuahkan hati kita. Itu harus kita pangkas. Baru kita bisa menyambut. Di dunia pertanian Bapak Ibu, kebetulan saya orang kampung, saya bertani Bapak Ibu. Dan sekarang di era modern ini ada begitu banyak cara petani-petani untuk bagaimana supaya mendapatkan hasil panen yang memuaskan. Mereka mengupayakan bagaimana sih
supaya bisa mendapatkan hasil yang memuaskan? Kalau dalam bahasa kampung saya, Bapak Ibu, jeruk itu bisa dikawinkan dengan jeruk yang memang punya daya buah tinggi. Biasanya daya buah tinggi itu jeruk purut, tahu nggak Bapak Ibu? Jeruk purut yang bermacam apa itu dikawinkan dengan jeruk yang manis, Bapak Ibu. Cara mengawinkannya di mana? Di dengan tujuan apa? Buahnya banyak, tapi rasanya manis. Nah, ketika dari pohon satu ke pohon yang satunya menyatu, maka pohon itu tidak akan membawa yang lamanya, Bapak Ibu, tetapi dia akan hidup seperti apa yang pohon itu hidup. Maksudnya begini, pohon A, pohon B, ini yang akan menjadi yang akan menjadi acuan pada pohon adalah pohon yang B. Kita potong pohonnya A, kita sambungkan ke pohon B. Nanti pohon yang kan tadi pohon A ya, pohon A ini tidak akan tidak akan mempengaruhi secara global pohon itu, tetapi pohon yang B itulah yang akan mempengaruhi potongan tadi. Nah, jadi sama Bapak Ibu yang disayang Tuhan, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita sudah tidak lagi membawa keegoisan kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, tetapi kita akan tumbuh menjadi pohon yang benar-benar hidup oleh karena firman itu sendiri. Jadi Bapak Ibu kasih nama Tuhan, ini perlu kita renungkan bagi kita semua. Apakah dalam hari-hari ini, di hari-hari yang jahat ini, kita masih justru menghidupkan kehidupan kita atau kehidupan firman yang kita hidupkan? Karena hal yang kedua, itu kita dapat mengalami kemerdekaan yang sejati. Kita harus benar-benar tinggal di dalam firman yang menjadi manusia. Kalau di era modern ini, kita memang sebenarnya sudah merdeka, Bapak Ibu. Karena 2000 tahun yang lalu Yesus mati di atas kayu salib untuk mengganti setiap dosa dan pelanggaran kita, sehingga kita bebas keluar dari kuk perhambaan, kuk dosa. Karena di dalam kitab Roma disitu dikatakan dengan jelas apa dosa adalah maut. Manusia di muka bumi ini, baik dalam zaman Nabi maupun zaman yang sekarang ini, tidak ada manusia yang sempurna. Manusia diselamatkan oleh Tuhan oleh karena percaya, iman yang timbul dari pendengaran. Amin. Karena itu kasih Tuhan, jangan sampai kita menyalibkan Yesus kedua kali. Yesus sudah memberikan pesan kepada setiap kita supaya kita dapat mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan telah beri dalam hidup kita. Maka kita harus mengikuti apa kata firman. Apa kata kebenaran? Kalau kebenaran berkata jangan, kita jangan. Tetapi ketika kita melenceng dari kebenaran itu, maka kita tidak akan pernah sampai kepada tanah perjanjian. Amin. Seminggu yang lalu saya diberikan kepercayaan oleh gembala di tempat ini dan pengurus pemuda untuk menyampaikan pesan. Never give up. Jangan pernah menyerah. Bagaimana supaya kita terus bertahan sampai kita berada di tanah perjanjian? Tentu ada perjuangan, betul? Tentu ada tindakan yang harus kita lakukan. Tanpa ini semua, maka kita tidak akan pernah sampai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat diberkati
oleh pejuang bangsa kita yang baru-baru ini di bulan Agustus ini, saya lupa tanggal 2 tanggal berapa waktu itu, ada anak bangsa yang mengharumkan negaranya oleh karena prestasi. Kekasih-kekasih Tuhan, siapa yang tidak kenal Grecia Poli dan Apian Rahayu? Semua orang pasti kenal. Apalagi Bapak Ibu yang anak-anak pemuda yang memang sudah memegang handphone, saya pasti akan keluar foto-foto, gambar-gambar bis sama Apian. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, bagaimana sih perjuangannya seorang Grace dan Apian ini untuk bisa mendapatkan medali emas? Ternyata ada begitu banyak proses yang dialami. Sempat Grace mengalami sebuah kesukaran yang luar biasa yang mengintimidasi hidupnya, sehingga apakah dia berani melangkah atau tetap bertahan? Karena sempat Bapak Ibu, saya lupa dia mau ikut pertandingan apa, tetapi dia tidak diizinkan, didiskualifikasi. Sebagai seorang pemain, sebagai seorang atlet, ketika kita didiskualifikasi, bagaimana rasanya? Lebih baik kalah dalam pertanding daripada menyerah sebelum berperang. Tapi ini yang dilakukan oleh Grace Bapak Ibu, dan akhirnya di tahun 2021 dia boleh mendapatkan. Ada satu pesan, kalau nggak salah, mungkin anak-anak muda hafal sekali, ketika Agnes Mo membuat satu video klip dalam lagunya, dia menuliskan sebuah mimpi yang akan dicapai di kemudian hari. Pesan inilah yang ditulis oleh Grace, bahwa dia akan memenangi Olimpiade, dia akan membawa emas. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Grace mendapatkan Olimpiade. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, lalu apa pesannya dari cerita ini? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita memiliki sebuah paradigma yang baik untuk masa depan kita, baik yang di muka bumi ini maupun masa depan kita kelak, maka kita harus memiliki sebuah karakter. Kita harus memiliki mimpi. Dan mimpi itulah yang akan kita targetkan untuk kita dapatkan. Mungkin ketika kita berada di muka bumi ini, target yang akan kita kerjakan adalah bagaimana supaya hidup saya damai. Ya kan, tidak dikejar-kejar, tanda kutip, debt kolektor atau apalah. Pasti saya percaya di tempat ini memiliki mimpi itu. Saya ingin bagaimana supaya anak-anak saya maju, bagaimana supaya anak-anak saya berhasil. Pasti sebagai orang tua juga sudah memikirkan itu. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, ketika kita masuk dalam gelanggang pertandingan, itu bukan penonton yang ada di gelanggang itu. Itu personil pribadi pasti. Secara rohani Bapak Ibu, kita tidak bisa menebeng, menggonceng embel-embel orang tua kita atau kebesaran orang tua kita. Tidak. Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan, kayak ini mengalami sebuah perdebatan yang luar biasa Bapak Ibu. Karena apa? Mereka, kalau kita baca ayat ini dan seterusnya, di sini banyak perdebatan yang muncul oleh karena bangsa Israel secara khusus, orang Yahudi. Mereka menganggap bahwa mereka adalah keturunan Abraham, yang berasal dari Abraham, yang tentunya hidupnya mengacu kepada Abraham. Tetapi apa kata Yesus? Kamu benar secara jasmani, kamu berasal dari Abraham, tetapi hidupmu tidak sesuai apa yang Abraham kerjakan. Coba
Coba Bapak Ibu perhatikan ayat 37 di sini dikatakan. Yohanes 8 ayat 37. Lembaga Alkitab Indonesia di situ ditulis dengan jelas keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita sampai kepada kemerdekaan yang sejati, kita tidak bisa membawa nama besar. Seberapa hebat kedudukan itu juga tidak bisa membawa kita sampai kepada tanah perjanjian itu sendiri. Perlu untuk kita tinggal di dalam firman. Kalau kita tidak tinggal dalam firman, maka akan sama seperti orang-orang yang menganggap dirinya adalah rohaniawan, tetapi jauh dari kebenaran. Makanya ketika Yesus ada di muka bumi ini, dia memberikan sebuah keputusan yang besar untuk menyampaikan pesan-pesannya supaya manusia-manusia boleh mengalami kemerdekaan. Tentunya kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan ketika kita berada di Yerusalem. Jadi sebenarnya ayat ini membicarakan tentang itu Bapak Ibu. Bukan hanya kita merdeka dari dosa, kita daging kok. Siapa yang di sini yang kuat menahan dosa? Kita daging kok. Tadi sudah saya sampaikan bahwa seorang nabi pun bisa jatuh. Abraham jatuh, dia tidak percaya apa kata Allah, bahwa aku akan memberikan keturunan kepadamu, menjadi keturunan yang besar. Bahkan dari keturunanmu akan muncul orang-orang hebat, orang-orang besar. Tapi apa? Abraham tidak percaya itu. Justru dia mengambil budaknya. Itu menunjukkan bahwa Abraham juga adalah orang yang lemah dari dosa. Kekasih Tuhan, karena itu Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya kita perlu mengantisipasi hidup kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Maka kita harus tinggal di dalam firman. Amin. Lalu hal yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, bagaimana supaya kita boleh mengalami kemerdekaan oleh karena firman, menjadi pelaku firman Allah. Nah ini Bapak Ibu, kalau tadi saya belajar dari bahasa yang mungkin bukan bahasa ibu kita. Nah karena saya orang Jawa, saya menggunakan bahasa Jawa Bapak Ibu. Tapi maknanya berbeda dengan LAI Bapak Ibu. Jauh lebih dalam. Coba kita bandingkan Bapak Ibu. Menjadi pelaku firman Tuhan ayat yang ke-32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu kalau mengetahui belum tentu melakukan. Betul? Ternyata pesan firman Tuhan di dalam ayat ini sangat dalam Bapak Ibu. Dia bukan hanya berbicara bagaimana supaya kita memahami, mengerti tentang firman Allah, tetapi ayat ini mau berbicara bagaimana kita dapat melakukan firman itu. Makanya poin yang ketiga, bagaimana supaya kita mengalami kemerdekaan? Kita harus menjadi pelaku firman. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Kata Yesus, maka kamu akan melakukan apa yang dikehendaki Allah, dan dari situ kamu akan menjadi orang yang merdeka. Ini bahasa Jawanya Bapak Ibu, tapi nggak dapat Jawa. Tapi paling tidak ini Bapak Ibu, nuli kue bakal ngelakoni kersane Allah, langsana mengkono kue dadi wong merdeka. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini dengan jelas bagi Bapak Ibu yang mau dimerdekakan oleh Allah, maka kita semua harus melakukan apa yang dikehendaki Allah. Melakoni
memiliki pemahaman yang dalam ketimbang LAI. Karena LAI adalah terjemahan yang paling sederhana Bapak Ibu. Tetapi yang paling mendekati biasanya itu adalah bahasa-bahasa ibu. Kalau di dalam perjanjian baru biasanya pakai Yunani, kalau di perjanjian lama pakai Ibrani. Tetapi yang paling mendekati dengan Septuaginta adalah ketika kita menggunakan bahasa ibu, bahasa suku kita. Maka kita akan menemukan ini Bapak Ibu. Berbeda sekali di sini dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar dalam diriku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bagaimana mungkin Bapak Ibu kita mengetahui kebenaran, terus kebenaran itu akan memerdekakan kita? Maksudnya adalah ketika kita melakukan kebenaran, kersane Allah, kehendak Allah, maka kita akan dimerdekakan. Amin. Jadi izin Pak Pendeta, kalau saya menggunakan bahasa Jawa mungkin banyak yang tidak tahu, tapi paling tidak Bapak Ibu, Tuhan ingin menyampaikan pesan itu Bapak Ibu. Menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman tidak cukup kita mengenal, mengetahui, mempelajari, tetapi kita kudu, harus, wajib melakukan firman itu sendiri. Amin. Sehingga ketika melihat kita, orang akan melihat Kristus. Sehingga setiap orang melihat kita dalam pekerjaan kita, orang akan melihat bahwa Kristus. Jangan sampai ketika kita berada di suatu tempat, justru orang itu parah. Kita tidak akan menjadi berkat. Seseorang yang mampu menjadi berkat adalah seseorang yang berani melakukan firman. Menjadi pelaku firman. Kalau di ayat lain dikatakan bahwa seorang yang tidak melakukan firman tapi tahu firman itu seperti seseorang yang sedang mengamati mukanya di depan cermin, Bapak. Habis dandan, make up dan sebagainya, sebagai cowok udah pakai minyak dan sebagainya, tapi lupa muka kita. Jangan-jangan kalau diperiksa di dompetnya ini, khususnya kaum pria ini ada kaca gitu. Tapi memang itu Bapak Ibu, firman mengatakan bahwa ketika kita mau dimerdekakan oleh Allah, kita harus melakukan kersane Allah, kehendak Allah, firman Allah. Amin. Ya mungkin siapa Mbak Putri ya, walaupun beliau orang Jawa, mungkin karena tinggal orang Batak tapi tinggal di Jawa, mungkin paling tidak sedikit-sedikit tahu lah tentang Jawa. Tapi biasanya orang Jawa pun kalau pakai bahasa Kromo Inggil ini pakai bahasa Kromo Inggil Bapak Ibu. Jadi bahasa yang lebih halus dan maknanya tapi dalam Bapak Ibu. Sebenarnya saya juga kalau ngomong bahasa Kromo Inggil nggak bisa, tapi kurang lebih dikit-dikit tahu. Kekasih-kekasih Tuhan, mari. Poin yang ketiga untuk kita dapat dimerdekakan oleh Allah, kita harus melakukan ketetapan. Kalau orang mau diberkati, Bapak Ibu kasih nama Tuhan di dalam kitab Ulangan ayat 8 di sini dikatakan, Ulangan 28 di sini dikatakan, berkat akan tercurah bagi setiap kita ketika kita menyediakan telinga untuk firman Tuhan hari ini. Coba kita baca sama-sama ya. Ulangan 28
Ayat pertama, berkat jikalau engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Melakukannya dengan setia. Ulangan 28 ayat pertama. Sekali lagi saya akan bacakan. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi ini. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu kita kerjakan adalah tidak cukup mendengar firman, tetapi kita harus menjadi pelaku firman. Kita harus menjadi pemain, menjadi aktor daripada firman itu. Karena firman yang itu adalah firman yang boleh kita kerjakan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang sama Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi rema dan memberkati setiap kita. Haleluya. Bapak Ibu, kita tutup Alkitab kita akan sama-sama berdoa atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebab Kau besar perbuatan ajaib Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama berdoa bahwa tujuan kita bukan dimerdekakan di saat kita hanya ada di dalam ini, tetapi tujuan kita sama-sama pasti merindukan bagaimana supaya kita memperoleh kemerdekaan yang benar. Firman Tuhan pagi hari ini mengajar kita, mengingatkan kita bagaimana